Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi para penggagas, pendiri, pengasuh Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Qur'an, Ustaz Studi Al-Qur'an, para asatidah dan pengurus, serta tak lupa teman-teman santri Bait Al-Quran angkatan 36 yang saya banggakan. Baik, sebelum memulai masuk pada tema, saya ingin bertanya dulu nih. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, apa yang membuat seseorang itu jatuh dari kemuliaannya? Kira-kira apa? Oke, melakukan dosa. Ada lagi? Apa? Apa Kang Aib? Oke, mungkin ada yang menjawab karena melakukan dosa, kemaksiatan atau apapun itu, tapi semua jawaban itu benar. Tapi di sini yang menarik adalah ada satu dosa yang menyebabkan pembangkangan terhadap Allah. Dan dosa itu tidak berupa dosa fisik ya, bukan kriminalitas, bukan pembunuhan, bukan zina atau apa, tapi ada dosa yang itu tidak diketahui oleh manusia, itu tersimpan dalam hati seseorang, tapi dampaknya luar biasa. Apa itu? Kesombongan. Oke. Dari sini, oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk sejenak sejenak merefleksikan diri dari kisah yang akan saya bawakan, yaitu tentang kesombongan iblis. Jadi di sini saya mendapatkan tema tentang kesombongan iblis. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa teman-teman? Oke, Al-Baqarah ayat 34. Bunyinya seperti apa? Oke, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ayat ini membahas tentang ketika Allah memerintahkan pada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka semua malaikat itu bersujud kecuali iblis. Iblis ini tidak mau bersujud, dia enggan bersujud dan juga menyombongkan dirinya. Menariknya di sini teman-teman, iblis itu bukanlah makhluk yang biasa. Dia itu mulanya adalah makhluk yang rajin beribadah, yang tekun beribadah. Bahkan dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa namanya itu mulanya adalah Azazil. Sosok yang memiliki ketekunan dalam beribadah. Dia memiliki derajat yang tinggi, berada di tengah-tengah para malaikat. Mungkin kalau kita terjemahkan dalam konteks saat ini, khususnya dalam santri Bait Al-Quran angkatan 36, mungkin dia adalah pribadi yang solih-solihah, orang yang rajin, yang disiplin, tepat waktu, kemudian di kelas aktif, kritis, jamaah tidak pernah ditinggalkan, kemudian istiqomah, deres, hatam qiraah sab'ah, mungkin lulusan Mesir juga, terus juga ya pokoknya kayak Kang Adib gitulah. Oke. Tapi sayangnya semuanya itu runtuh seketika karena apa? Karena kesombongan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih kesombongan iblis itu? Letak kesombongan iblis itu di mana? Nah, di sini dijelaskan dalam redaksi ayat tadi adalah aba wastakbar. Aba wastakbar dalam tafsir Al-Misbah, aba di sini dimaknai sebagai enggan atau penolakan dengan sengaja. Kemudian istakbaro dimaknai sebagai kesombongan atau keangkuhan yang luar biasa.
Oke, jadi di sini iblis itu menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam bukan karena ketidaktahuannya akan perintah itu, tetapi dia gagal memahami karena dia merasa dirinya lebih baik. Oke, jadi eh, mengapa? Jadi letak kesombongannya iblis itu adalah dia merasa lebih baik. Seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-A'raf ayat 12. Di situ iblis menyatakan diri bahwa aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Nah, kalimat dari aku lebih baik darinya ini adalah inti dari kesombongan iblis. Jadi inti kesombongan dari iblis adalah merasa lebih baik dari Nabi Adam. Dia mengira bahwa asal-usul penciptaan itu menjadi dasar kemuliaan seseorang. Dia merasa bahwa dia itu diciptakan dari api, jadi dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Padahal persoalannya bukan di situ, bukan tentang siapa yang lebih hebat. Jadi bukan siapa yang paling hebat, tapi persoalannya adalah siapa yang paling taat. Nah, poinnya di sini. Tapi iblis gagal memahami ini karena dia ngerasa dirinya lebih baik. Dan menariknya adalah iblis ini bukan sedang menyombongkan diri kepada makhluk yang jelas-jelas itu mungkin derajatnya di bawahnya. Tapi dia itu jelas-jelas sedang membandingkan diri, sedang menyombongkan diri kepada makhluk yang itu Allah sudah memberikan kemuliaan kepada makhluk itu, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah dimuliakan oleh Allah, tapi dengan pedenya iblis itu menyombongkan diri kepada makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Kadang kesombongan itu bukan muncul ketika seseorang itu berada di antara orang-orang yang di bawahnya, entah itu dari derajatnya, dari pendidikannya, dari pengalamannya atau apa, tapi kesombongan itu juga bisa muncul ketika seseorang itu berada di antara orang-orang yang jelas itu berada di atasnya. Nah, lalu mengapa kesombongan itu berbahaya? Ternyata kesombongan itu menutup dari hidayah. Ya. Kesombongan itu menutup dari hidayah. Merasa lebih baik sama dengan apa? Sulit menerima kebenaran. Oke, jadi kesombongan itu menutup hidayah. Kalau merasa lebih baik itu sulit menerima kebenaran. Jadi ketika kita merasa lebih baik itu sulit menerima kebenaran. Kenapa? Karena kita kesombongan itu menjadikan orang sulit untuk menjadi objektif. Karena dia menilai sesuatu itu bukan dari kebenaran, akan tetapi dari ego. Jadi dia bukan menilai itu dari kebenaran, tapi menilai itu dari ego. Makanya di situ tidak bisa objektif. Jadi orang yang sombong itu bukan karena orang yang gagal paham, itu bukan karena dia tidak tahu. Itu gini. Jadi orang yang sombong itu dia tidak mau taat, itu bukan karena dia tidak memahami perintah, yaitu dalam kisah iblis tadi. Tapi dia itu ngerasa lebih baik, lebih tinggi derajatnya, lebih layak, akhirnya dia tidak mau menerima kebenaran itu. Nah, mungkin kita bisa merefleksikan pada diri kita ya teman-teman. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya, kesombongan itu tidak selalu berbentuk ucapan atau pengakuan. Aku lebih baik dari dirinya atau apa, tapi kesombongan itu juga bisa datang dari arah yang lebih halus. Jadi mungkin bisa dari sulit menerima kritik, sulit menerima nasihat, kemudian gengsi untuk meminta maaf, kemudian meremehkan orang lain, dan juga merasa pendapatnya paling benar. Nah, ya astagfirullahaladzim ya, nafsi wa iyyakum semuanya. Kemudian juga
kadang lucunya manusia dan juga ironisnya adalah ketika seseorang itu dinasehati, respon pertama itu fokusnya bukan ke substansi nasihatnya. Jadi bukan dari apa yang disampaikan, tapi justru dia tuh malah sibuk, dia fokusnya tuh malah ke siapa yang menyampaikan. Jadi ngerasa kalau seumpamanya yang menyampaikan derajatnya di bawahnya atau lebih kecil dari dia, atau kemudian apa pokoknya segalanya nggak lebih baik dari dia, dia tidak mau menerima. Terus kemudian ketika dikritik, dia bukan kemudian evaluasi diri, muhasabah diri, atau kemudian memperbaiki diri, tapi malah terkadang dia sibuk mencari kekurangan seseorang yang mengkritik itu untuk mengcounter balik. Jadi kayak ibaratnya dia dikritik, dia sibuk nih mencari kekurangan dari orang yang kritik itu untuk mengkritik balik. Nah itu ya, ironisnya kadang seperti itu manusia itu. Nah mungkin agar kita jadi gini, jadi dari kisah iblis tadi bukan tentang tidak sekedar makhluk yang membangkang, tapi iblis ini juga kesombongan iblis ini bukan karena dirinya gimana ya? Jadi gini, gimana ya? Oke, mungkin kita ambil ibrohnya dulu. Kita ambil ibrohnya dulu dan juga agar kita tidak apa namanya? Kita tidak apa nih? Agar kita tidak agar kita terjaga dari sifat sombong itu, mungkin ada beberapa yang perlu kita jaga. Yang pertama mungkin kita membiasakan diri untuk bisa menerima kritik dan saran secara lapang dada. Kemudian kita menyadari bahwa setiap kelebihan itu adalah titipan dari Allah. Terus kemudian kita terus memperbaiki hati sebagaimana kita memperbaiki amal. Serta yang terakhir mungkin kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sikap takabur. Jadi kisah tentang iblis itu adalah bukan sekedar tentang kisah makhluk yang membangkang, tetapi itu juga harus menjadi cermin bagi kita sebagai manusia agar waspada akan kesombongan yang mungkin tidak kita sadari, ya. Jadi kita harus waspada, kita harus terus mengevaluasi diri, terus berintrospeksi diri agar terhindar dari kesombongan itu. Mungkin sekian usi nafsi wa iyyakum semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita, menjaga diri kita dari sifat takabur, melunakkan hati kita agar kita senantiasa bisa menerima nasihat dengan lapang dada, bisa menerima kebenaran dengan utuh, dan kemudian kita juga bisa apa? Ya, kita intinya bisa menerima nasihat dengan lapang dada, dan semoga senantiasa Allah jaga diri kita agar semoga kita bisa menjadi manusia, menjadi pribadi yang baik, yang bisa terus rendah hati di hadapannya dan juga di hadapan sesama manusia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.